Oke, halo Fares. Halo Jojo. Oke, halo Ferdi. Ferdi, mana Ya, nih? Pak. Oke. Kamu dulu atau aku dulu mengasih pertanyaan kepada Fares? Ada saya dulu. Oke, bentar. Pertanyaannya tadi mana ya? Oh ya ini. Fares, sudah jelas suara saya? Iya. Oke. Jelas kok. Oke, pertanyaan untuk Fares. Anda mungkin pernah dengar kata-kata manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas tapi kehidupannya terbelenggu. Menurut Anda, apa yang bisa Anda jelaskan tentang pernyataan tersebut? Boleh diulang Pak pepatahnya? Oke. Anda mungkin pernah dengar dengan kata-kata manusia itu lahir dalam keadaan bebas tapi kehidupannya terbelenggu. Menurut Anda, apa yang bisa dijelaskan tentang pernyataan tersebut? Oke, silakan, Faiz. Baiklah, yang menurut saya yang bagian dari pepatah tersebut yaitu kita semua bisa bebas melakukan apapun di dunia ini, namun tentunya ada banyak batasan yang harus kita jaga. Itu seperti ada adat, ada budaya yang harus kita pelajari dan terima kasih. Oke, Ferdi, silakan Fer, kasih pertanyaan. Halo, Ferdi. Oke, kameranya nyalakan Fer, ini direkod biar. Halo. Kameranya nyalakan dulu. Oke, silakan Fer, kasih pertanyaan kepada Fares. Yang Fares, Yang udah kedengeran suaranya? Kedengeran jelas maksudnya? kedengaran. Oke. Pertanyaannya nggak terlalu yang gimana. Kamu apa sih? Bagaimana sih seseorang itu bisa disebut sebagai orang Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kita bisa dikatakan sebagai orang Indonesia itu? Tentunya kita harus memproduksi lokal dari Indonesia sendiri seperti menggunakan, lalu tentunya kita menggunakan produk-produk lokal Indonesia. Lalu bagaimana kita menunjukkan rasa nasionalisme kita di tanah air kita kepada Indonesia ini? Seperti pengalaman saya sendiri, saya bisa dikatakan sebagai warga Indonesia atau kan saya sudah bisa karena saya sudah memiliki peran dalam Indonesia itu menjadi seorang pasukan pengibar bendera untuk Kabupaten saya sendiri, yaitu Kabupaten Baru pada tahun 2019, dan merasa sangat bangga mengibar bendera pada 17 Agustus, dan tentunya itu bisa membuktikan bahwa bagaimana kita bisa disebut sebagai anak Indonesia. Terima kasih. Thank you. Oke, pertanyaannya lagi dari saya. Apa saat ini yang membuat Anda malu dan mengapa? Oke, Farem sudah paham? Oke, saya ulangi Fares. Oke, pertanyaannya, apa yang membuat Anda malu? Apakah Anda pernah merasa malu? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya setiap orang memiliki sebuah kata yang membuat dia merasa malu. Nah, tentunya saya sendiri pernah merasa malu ketika saya melakukan suatu kesalahan, yaitu salah salah menyanyikan sebuah lagu dalam satu acara.
lagi dalam sedih, namun saya menyanyikan sebuah lagu ya, mungkin itu aja dari saya. Oke, Ferdi, silakan. Oke, Fares, Ya Kak. Menurut kamu seberapa yakin sih kamu menang? Dan kenapa alasannya? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat bekerja keras untuk bisa duduk di sini di hadapan para ini. Saya tahu bahwa saya merupakan salah satu yang sangat berjuang dalam satu hal. Saya akan melakukan hal apapun itu demi apa yang saya suka. Nah, tentunya saya juga berjuang untuk memperbaiki penampilan saya sendiri karena sangat banyak sekali menceritakan terhadap apa yang saya miliki sekarang. Namun saya tetap harus berubah. Saya tetap harus insecure karena tentunya sebagai manusia kita harus punya niat untuk berubah. Nah, saya sendiri mempunyai sifat yang sangat yang optimis, percaya diri, bekerja keras. Oleh karena itulah yang membuat saya menang dalam kontes. Kalau diibaratkan 1-100% menang. Oke, thank you. Oke, pertanyaannya lagi untuk Fares. Apabila Anda disuruh memilih menjadi tampan atau memilih cerdas, apa yang akan Anda pilih dan mengapa? Terima kasih atas pertanyaan. Tentunya ketika saya haruskan memilih antara keduanya, yaitu antara tampan jadi cerdas, tentu menjadi cerdas karena tentunya jika kita sudah cerdas maka ada aura-aura positif yang keluar dari kita sendiri. Jadi orang bisa tertarik dengan kita bukan karena hanya faktor dari tampannya itu. Jadi tentunya kita memiliki pengetahuan yang sangat luas. Jadi kita akan tertarik dengan diri pribadi. Ini aku lagi Kak Red. Iya. Ini kan karena jurinya 2, jadi sebenarnya ada 6, jadi mewakili ya. 1 kali, aku tinggal 1 kali pertanyaan, tinggal 2 kali pertanyaan ya. Oke, silakan Fer. Pertanyaan aku adalah, Faris, kita mengenal istilah love yourself, itu artinya kita mencintai diri kita sendiri. Nah, apakah orang yang merubah bagian tubuh mereka itu bisa dikatakan bahwa mereka mencintai diri kita? Karena itu mereka merubah apapun yang ada di tubuh mereka agar mereka menjadi baik. Bagaimana tanggapan kemarin? Baiklah, menurut sendiri yaitu seperti tadi dan diri sendiri itu apakah bisa dikatakan apa yang tadi love yourself atau yourself gitu, atau saya sih tentunya bisa dikatakan karena setiap orang itu mempunyai, tentu kita harus bangga diri kita sendiri apa yang kita punya sekarang. Nah, tentu kita harus punya niat untuk berubah dari baik, namun tapi tidak sampai merubah apa yang dia miliki. Soal itu mungkin dari saya. Jadi menurut saya itu ada terlalu mencintai diri sendiri sampai berubah apa yang dia miliki sekarang. Oke, thank you. Oke, 1 kali pertanyaan dari saya. Sekali lagi, saat proses belajar ada orang tua mengatakan kepada anaknya, dasar kamu anak yang tidak benar. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara membangkitkan semangat belajar anak dengan cara mengejeknya demikian? Apa akan membuahkan hasil seperti yang dikehendaki? Silakan, bisa diperjelas. Baiklah, menurut
saya bagaimana kita semangat belajar anak tanpa kalau dari menurut saya lebih aktif kan atau melalui ejekan. Jadi situasinya kamu di sini kan sebagai public figure nih. Nah, mengetahui di situ ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, dia ngomong, dasar kamu anak bodoh, anak yang tidak berguna. Mendapat Fares, gimana sih caranya membangkitkan semangat dengan belajar seperti itu? Apakah akan mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki? Baiklah, menurut saya sih saat mungkin akan merasa dari anak-anak itu sebagian besar akan merasakan ataupun bagaimana ya, namun menurut saya ada cara yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat anak-anak agar bisa semangat dalam belajar itu seperti kita menerapkan sistem pembelajaran yang lebih baik, menerapkan games supaya anak-anak tidak bosan dalam belajar. Lalu kedua, kita harus lebih memperdalam edukasi kepada anak-anak seperti mengedukasi secara pribadi maupun secara bersama-sama. Jadi menurut saya seperti untuk memberi semangat anak-anak yang kayak kebodoh. Jadi saya tidak boleh menurunkan semangat belajar dan memberikan cercana pada anak-anak yang mungkin sumber daya manusianya dia belum berkembang. Jadi baik kita dan cara-cara bermain game supaya mudah diri anak-anak tersebut bahwa kalau kita belajar itu nggak memakan. Mungkin itu dari saya. Oke, satu pertanyaan lagi, Fer. Tadi. Pertanyaan dari aku lagi yang terakhir kali ya. Oke, terakhir. Oke. Ampas kita tahu bahwasanya rasa ingin tahu itu sangat bagus bagi anak-anak. Nah, menurut bahaya rasa ingin tahu anak-anak tanpa adanya pengawasan orang dewasa. Jelasnya? Tadi terputus-putus, Kak. Oh, terputus-putus. Oke, kita tahu bahwa rasa ingin tahu itu sangatlah bagus bagi anak-anak terutama. Nah, menurut Fares, berapa berbahaya rasa ingin tahu bagi anak-anak tanpa adanya pengawasan orang dewasa? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Jadi menurut saya seberapa bahayanya rasa ingin tahu anak-anak terdapat sesuatu tanpa pengawasan. Menurut saya itu mungkin tidak diawasi oleh orang tua, apalagi berada di era globalisasi yang dimana teknologi sudah banyak berkembang. Mungkin dari anak-anak usia remaja hingga dewasa itu mungkin sudah banyak mengetahui hal-hal yang mungkin orang dewasa yang selalu hidupan sudah diketahui oleh anak-anak. Tentunya menurut saya sangat berbahaya tidak diawasi. Namun oleh karena itu sebagai harus lebih banyak mengedukasi tentang bahayanya dalam menggunakan teknologi secara over. Jadi harus aware, kita tetap jaga generasi muda kita, karena kita ketahui bahwa generasi muda kita ini sangat berguna dan semangat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Fares, teman-teman kalian, kira-kira dari pertanyaan saya atau dari pertanyaan dari Ferdi, apakah yang diperbaiki?
Oke. Saya nggak ada karena orang untuk bertanya. Iya, maksudnya apakah ada dari tapi konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu misalkan pertanyaan dari saya, konsekuensinya nilai apapun yang sudah aku berikan itu pasti misalkan lebih tinggi. Ternyata yang kamu pilih untuk memperbaiki nilainya lebih rendah dan pasti kita akan pilih nilai yang terendah. Oke, nggak ada. Aku jadi aja ya nggak ada. Oke. Oke, terima kasih Fares. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Ya. Kanker merupakan momok penyakit yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak sedikit setiap harinya di rumah sakit banyak orang yang meninggal karena kanker. Sebagai duta PN Universe Indonesia 2022, Anda dituntut menjadi inspirasi. Menurut Anda, bagaimana cara Anda menghibur orang yang terkena kanker tersebut? Silakan. Halo, Bagus. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya cara menghibur orang yang terkena penyakit kanker. Bentar, open kamera dong. Nah, gitu kan enak karena ini direkod. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya cara menghibur orang yang terkena penyakit kanker ialah seperti kita mengajak olahraga teratur, terus memberi support semangat bahwasanya penyakit kanker itu bisa disembuhkan dengan cara hidup sehat seperti berolahraga, makan teratur. Terima kasih. Oke, Ferdi silakan Fer. Halo Kak. Iya. Oke, selamat sore Pak Bagus. Pak Bagus. Ya, selamat sore. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial sekarang itu sudah sangat canggih sekali. Apapun bisa diakses sangat banyak sekali, baik informasi, baik data-data dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak, apa sih Kak yang bisa kita lakukan dalam menggunakan media sosial secara bijak sehingga kita bisa menggunakan media sosial tersebut menjadi manfaat bagi orang lain dan juga diri kakak sendiri, serta tidak mempengaruhi kakak menuju ke arah yang negatif dan juga merugikan orang lain. Oke, silakan PN Bali. Baiklah. Ya, silakan. Kenapa? Silakan. Yang jawab aku atau siapa ini? Teman yang satunya? Iya, kamu. Di sini hanya kamu kontestannya. Aku pikir satu lagi tadi ada tuh, 2 orang tadi Kak. Siapa ini? Enggak, tadi udah di video call tadi. Oke, silakan kamu Bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tentang media sosial ya. Tentang media sosial itu sangat canggih. Kita memanfaatkan media sosial itu
dengan cara hal yang positif, bukan hal yang negatif. Seperti contohnya, bahwasanya kita harus ibaratnya mengetahui tentang dunia luar atau tentang objek wisata atau apa gitu kan. Menggunakan media sosial untuk mengetahui informasi-informasi tersebut. Akan tetapi kebanyakan orang di sini menggunakan media sosial ke hal-hal yang negatif seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan lagi dari saya. Oke, setuju atau tidak adanya hukum cambuk di Aceh? Menurut pendapat kamu bagaimana tentang hukuman tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, setuju atau tidak setujunya itu setiap hukum berbeda di berbagai negara masing-masing. Seperti halnya di Aceh. Di Aceh memang mempunyai hukum cambuk. Itu hal yang wajar karena apa? Setiap negara, setiap tempat itu berbeda-beda macam hukum. Dan juga sesuai dengan apa yang terjadi. Mungkin seperti ibaratnya melakukan pencurian atau apa gitu. Karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa undang-undang yang berlaku tersebut menyesuaikan hukum permasalahan apa yang terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari kamu, Fer. Oke, bentar Kak. Kayaknya sinyalnya lagi error, bentar sebentar, Wit. Udah kedengaran suaraku, udah jelas? Oke, udah jelas. Baik, Kak. Jelas. Jelas. Kak Bagus, seperti yang kita tahu bahwasanya beauty standar itu di setiap tempat pasti berbeda-beda. Di setiap negara berbeda-beda juga. Di Asia, beauty standar itu adalah seorang yang putih, berambut panjang, dan tablok atau besar. Namun ketika kita mengarah ke benua Suaranya Kak agak redup, Kak. Kak, ulangi lagi. Oke. Nah, udah Seperti jelas. yang kita tahu bahwa beauty standar di setiap tempat itu berbeda-beda. Di Asia, beauty standar itu adalah orang yang memenuhi kriteria seperti kulit yang putih, rambut yang panjang, dan badan yang tinggi, serta hidung yang mancung. Tetapi ketika kita berada di benua Amerika, beauty standarnya itu berubah menjadi wanita yang punya kulit yang eksotik, agak gelap, dan juga perawakan badan yang tidak terlalu tinggi tapi bersih. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan Kakak tentang beauty standar yang sesungguhnya, yang bisa digeneralisasikan ke semua wanita? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tentang beauty standar seorang wanita itu ialah menyesuaikan kulit dan karakter masing-masing. Ibaratnya beauty standar wanita gelap misalkan, kita bisa menyesuaikan dengan dalam segi make up, menyesuaikan. Jadi di sini kebanyakan orang kulit berwarna hitam gelap, terus bermake up dengan yang terlalu putih glowing, jadi tidak menyesuaikan. Nah, kemungkinan di sini kebanyakan juga orang ingin cantik tapi tidak bisa menyesuaikan jenis kulit masing-masing. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Jadi kan mendapatkan 6 pertanyaan ya, biar sama dengan kontestan yang lain. Bentar.
Oke, Anda mungkin pernah mengalami kontroversi di dunia ini. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi kontroversi tersebut? Oke, cukup jelas pertanyaannya? Kontroversi. Cukup jelas atau perlu diulang? Kontroversi hal yang seperti apa itu, Pak? Jadi kontroversi itu sesuatu yang hal mungkin yang memalukan untuk diri kamu sendiri. Nah, cara menghadapinya gimana gitu? Oke, jelas. Oke, silakan dijawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang terjadi pada kontroversi Kontroversi terjadi pada nggih. kontroversi Kontroversi terjadi. nggih. Sorry guys, aku tertawa. Oke, kamu ngomong dulu deh kontroversi gitu. Kamu paham nggak di sini yang dimaksud kontroversi? Ya. Oke, Ferdi, kamu akan coba menurut kamu kontroversi itu apa? Kontroversi itu menurut aku adalah hal-hal yang aku lakukan, tetapi hal tersebut bertentangan dengan penilaian atau pandangan masyarakat. Nah, paham ya Gus? Misalnya contoh, kakak telanjang bulat di jalanan, ya enggak sih? Iya. Itu adalah salah satu kontroversi. Kenapa? Karena mengundang tanggapan orang lain yang mereka merasa dirugikan. Satu, yang kedua tidak sesuai norma masyarakat maupun norma agama. Mengerti? Ya. Oke, silakan. Oke. Ini tentang diri kamu ya, jangan mengada-ngada ya. Pernah apa enggak gitu? Kalau hal tentang kontroversi itu yang terjadi pada diri saya, alhamdulillah belum pernah. Ya. Terus kalau seandainya itu terjadi pada diri Anda, bagaimana sih cara menghadapinya gitu? Jika terjadi pada diri saya, itu saya akan menutupinya dan jangan sampai mencemarkan nama baik diri saya. Oke, pertanyaan terakhir. Kontroversi berarti kan ini udah. Oke lah. Silakan Fer. Pak Bagus, mungkin aku bacain sedikit pertanyaan sedikit narasi ya. Seperti yang kita tahu, dengaran kan suara? Iya Kak. Oke, seperti yang kita tahu bahwasanya beberapa saat yang lalu terjadi kasus eksploitasi dan pelecehan anak yang ada di rumah tempat belajar Islam. Kita nggak bisa sebut pondok pesantren, kita nggak bisa sebut dia muka agama dan segala macamnya, karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang agama ajar. Oke, mengerti? Nah, sebelumnya jaksa telah ingin menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut. Tetapi hal ini juga ditentang oleh beberapa pihak karena menentang atau melanggar hak asasi manusia atau HAM. Oke, sampai sini paham? Iya paham. Oke, pertanyaannya adalah setujukah atau tidak setujukah kakak dalam hukuman mati yang diterapkan oleh Indonesia, dan jelaskan mengapa iya atau mengapa setuju, dan jelaskan juga mengapa tidak atau mengapa tidak setuju.